Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waliati, PPG dalam Jabatan Angkatan 1 dari Universitas Syahkuala. Hari ini, 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di SMP Negeri 1 Banda Alam pada siswa kelas 9 dengan materi mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Baik, hari ini ada teman kita yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, mau tanya nih, adakah di antara kalian yang pernah membaca cerpen? Ada. Siapa? Iya. Pernah baca cerpen? Iya, cerpen apa? Penjual koran. Penjual koran. Berarti Rizky tahu dong, apa sih cerpen itu? Ada yang tahu? Apa ya cerpen ya? Ayo silakan di tangan yang tahu. Apa ya cerpen? Ya, silakan apa? Cerita pendek. Makanya dikatakan cerpen. Berarti cerita pendek. Jadi cerpen itu jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Dan di dalam cerpen itu hanya ada satu masalah. Tuh ya, makanya dikatakan cerpen. Biasa cerpen itu dalam sekali duduk kita akan selesai membacanya. Sebentar, teksnya hanya pendek, maka dikatakan cerpen, cerita pendek. Oke, sekarang mau tanya lagi nih, apa sih manfaatnya kita membaca cerpen? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Apa? Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Jadi mau menambahkan? Pas? Iya, pas rupanya. Jadi selain menambah pengetahuan, juga bisa menumbuhkan rasa empati pada diri kita. Selain itu juga menumbuhkan kreativitas. Kenapa? Karena semakin kita banyak membaca, akan semakin banyak menambah kosakata, pengetahuan kosakata pada diri kita. Itu dari manfaat cerpen. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembacaan siswa mampu menentukan unsur intrinsik yang ada dalam teks cerpen. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, diharapkan peserta didik mampu menentukan unsur ekstrinsik. Ya, jadi materi hari ini tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dan tadi sebelumnya mau tanya, jadi dalam sebuah menulis cerpen
Ya, sebelum masuk ke materi, mau tanya lagi nih. Adakah di antara kalian sudah tahu apa itu unsur intrinsik? Belum. Unsur ekstrinsik? Belum juga. Nah, kalau belum tahu, sekarang perhatikan ke depan. Kita akan membahas satu persatu apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik. Ya, sebelum mulai mempelajari itu nanti aku akan membuat penilaian nanti dalam pembelajaran. Jadi nanti ada penilaian pengetahuan dan juga ada penilaian sikap. Jadi nanti kualitas kalian serius dalam pembelajarannya. Maka hasilnya juga maksimal. Ya, kita masuk ke unsur intrinsik dulu. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Nah, kalau unsur ekstrinsik, unsur pembangun cerpen tetapi ada di luar cerpen. Meskipun ada di luar cerpen, tapi hasilnya itu nanti mempengaruhi dari tulisan itu sendiri. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama di unsur intrinsik ada tema. Ada yang sudah tahu apa itu tema? Tahu. Apa coba? Tema ide pokok. Iya, ide pokok. Yang lainnya ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan apa ya tema ya? Ini tema. Tema adalah ide atau dasar cerita. Jadi kalau ide pokok tadi itu biasanya ada dalam sebuah paragraf. Ini tema. Yang kedua ada tokoh. Tokoh, apa itu tokoh? Nah, ada lagi? Ada lagi apa tokoh? Ada yang mau tunjuk tangan, silakan. Apa tokoh ya? Pelaku yang berperan di dalam cerita itu tokohnya. Pelaku yang berperan di dalam cerita itu dia disebut dengan tokoh. Siapa pelakunya? Nah, dan tokoh di sini ada dua. Ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Tokoh utama itu adalah tokoh sentral, tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Dan biasanya tokoh utama itu sering muncul dalam cerita. Dari awal sampai akhir cerita itu ada terus ya. Yang dikatakan tokoh utama. Dan di dalam cerita tersebut ceritanya itu menceritakan tentang tokoh utama, bukan tentang lain. Tentang kehidupan dia, hobi dia. Jadi itu disebut dengan tokoh utama. Dan yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap. Walaupun sebagai pelengkap, tapi peran dari tokoh pembantu ini mempengaruhi akan kehidupan tokoh utama. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah penokohan. Apa itu penokohan? Silakan. Penokohan apa ya? Penggambaran watak atau karakter pada tokoh. Iya, penggambaran watak atau karakter pada tokoh yang disebut dengan penokohan. Karakter, wataknya bagaimana? Lanjut ke latar. Apa latar? Tempat. Ada lagi? Waktu dan suasana. Iya, itu pembagian latar. Jadi latar itu adalah penggambaran terjadinya cerita. Di mana cerita itu terjadi? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Suasananya bagaimana? Itu disebut dengan latar. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang. Ya, sudut pandang. Ada yang sudah tahu apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Ya, sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Sudut pandang. Sudut pandang ini ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, kalau di dalam cerita sudut pandangnya
berarti pengarang itu menempatkan dirinya ada dalam cerita tersebut. Dan biasanya menggunakan kata aku, saya. Misalnya nih, hari ini aku sangat sedih karena aku tidak dapat uang jajan. Berarti siapa tokoh utama di situ? Aku. Berarti dia menggunakan sudut pandang orang berapa? Pertama apa ketiga? Pertama, menggunakan kata aku. Hari ini hari sangat sedih karena dia sangat lapar dan dia belum makan dari pagi. Sudut pandang orang berapa? Ketiga. Kenapa sudut pandang orang ketiga? Karena menggunakan kata dia siapa dia? Haris. Tuh ya. Kita lanjut lagi ke alur. Ya, alur adalah jalinan peristiwa dalam cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu ada jalinan peristiwa dan peristiwa itu saling terhubung. Jadi disebut dengan alur. Alur ada 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur kelanjutan. Lagi keamanan. Apa itu amanat? Ada sudah beramanat? Ya, amanat adalah ajaran yang berupa atau pesan di dalam sebuah cerita. Amanat biasanya berupa nilai-nilai positif dalam cerita. Oke, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada 3 dalam cerita. Yang pertama adalah latar belakang penulis. Ya, latar belakang penulis. Ada yang tahu apa latar belakang penulis? Ya, latar belakang penulis meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Misalnya, seorang anak yang suka main handphone, maka dia akan mudah bercerita tentang handphone. Orang yang hidupnya di sawah atau seorang petani, maka dia akan lebih mudah bercerita tentang padi, tentang cangkul, tentang hama, ya kan? Dia disebut dengan latar belakang penulis. Ya, orang yang sukanya hobinya di kereta, misalnya, dia pasti akan mudah bercerita tentang kereta. Yang dikatakan latar belakang penulis. Yang kedua, yang ketiga latar belakang masyarakat, meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya. Misalnya nih, ketika kita hidup di Aceh, itu kan budaya kita misalnya sejuk, maka kita akan lebih mudah bercerita tentang adat sejuk itu dilakukan saat apa, gitu kan? Itu disebut dengan latar belakang masyarakat. Dan yang ketiga adalah nilai. Ya, nilai-nilai di dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita itu ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai agama. Tuh, yang disebut dengan nilai-nilai di dalam cerita. Misalnya nih, ada cerita pulang sekolah, Haris melihat seorang kakek-kakek yang berjalan. Kakek tersebut dia keberatan membawa sebuah barang. Karena kasihan, si Haris pun menawarkan bantuan kepada kakek dan membantunya untuk membawakan barang-barang tersebut. Nilai apa dalam cerita tadi? Sosial, budaya, agama, sosial. Itu dikatakan nilai sosial dalam sebuah cerita. Oke, sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham, kita akan bekerja kelompok. Ya, di sini dari bagi kelompoknya untuk kelompok 1 Nahrul, Salwa, si Irsandi, dan Rizky. Kelompok 2 Deva, Nazan, dan Arikana. Kelompok 3 Haris, Faizal, Maulida, Husna, dan Zainal. Kelompok 4 Rizky, Raizatul, Arisa, Oja. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, cepat waktunya 2 menit.
Silakan kalian baca secara senyap. Kalian kasihkan di dalam kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelum kalian menjawab, nanti kalian baca lagi. Karena satu kelompok dan kelompok lain itu berbeda. Untuk kelompok satu itu menentukan tema dan amanat untuk kerjanya. Untuk kelompok dua itu menentukan tokoh utama dan karakter. Kemudian untuk kelompok 4 menentukan sudut pandang dan nilai-nilai di dalam cerita, dan kelompok 3 menentukan alur dan latar dalam sebuah cerita. Kalian kerjakan dulu masing-masing, nanti didiskusikan dengan teman satu kelompok. Ya, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kita mulai dulu dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai kan? Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Silakan kelompok 2, silakan. Tokoh, Rani, karakter tokoh, penyebar karena jadilah ibu ayah dan adik yang mulia yang sabar, bukti pendukung. Rani, kamu anak yang baik, kamu bisa tegar dan bersabar meskipun telah kehilangan orang tua dan adikmu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2? Ya, silakan. Ya, silakan. Mengapa aku atau Melani disebut tokoh Melani? Karena Melani adalah orang yang sering muncul dalam cerita tersebut. Iya, itu jawabannya. Ya, kasih tepuk tangan buat teman kita. Silakan duduk. Selanjutnya. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandang orang pertama Melani. Alangkah pentingnya kata aku di dalam cerita begini. Nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen, nilai sosial, bukti pendukung dalam teks. Karena beruntung akan mempunyai tetangga yang baik, namanya Bibi Hani. Beliau selalu membantuku. Nilai agama, bukti pendukung dalam teks. Karena Pelangi, kamu anak yang baik, kamu bisa tegar dan sabar meskipun telah kehilangan orang tuanya. Oke, sampai di sini ada yang ingin
daripada orang pertama. Kasih tepuk tangan buat teman kita. Kemudian kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dua ya. Kami dari kelompok 3 ingin mendefinisikan alasan pendukung. Karena rangkaian peristiwa yang ditulis berurut mulai dari rangkaian peristiwa masuk ke konflik masalah dan diakhiri dengan penyelesaian. Batas tempat. Bukti pendukung dalam teks. Batas tempatnya di rumah. Dan batas waktu. Bukti pendukungan. Saleh bahwasanya Saleh bunda dengan ayah yang di Paris akan segera pulang di waktu itu. Batas suasana. Bukti pendukung suasananya dalam keadaan sedih karena bunda dan ayah mengalami kecelakaan dan adiknya Rindu ikut mengalami duka. Yang ingin bertanya dengan kelompok 4, silakan. Alur disebut alur maju karena rangkaian peristiwa yang ditulis berurut mulai dari rangkaian peristiwa masuk ke konflik masalah diakhir dengan penyelesaian. Iya, itu jawabannya udah jelas ya. Jadi kenapa disebut disebut alur maju? Karena dalam cerita tersebut ditulis rangkaiannya berurut dari pengenalan, masalah, dan ditutup dengan penyelesaian. Kasih tepuk tangan buat teman kita. Silakan. Ya, silakan masing-masing kelompok kumpulkan apa bedanya. Kemudian silakan duduk di tempat masing-masing ya. Silakan lagi di tempat masing-masing. Kan ada evaluasi, boleh ya? Ya, ini tugas masing-masing. Tadi kan berkelompok, kalau sekarang ini masing-masing mengerjakannya. Semuanya sudah dapat? Ya, silakan kalian baca. Di situ ada teks. Cerpen, kalian baca dulu teks cerpennya. Kemudian di baliknya ada soal. Kalian jawab sesuai dengan isi teks. Silakan jawab mulai dari sekarang. Kerjakan masing-masing. Baca dulu teksnya.
Ya, kumpulkan dari ujung belakang ke depan, digeser aja. Baik, sekarang kita simpulkan. Simpulannya, unsur pembangun cerpen ada berapa tadi? Dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Yang ada di unsur intrinsik yang pertama apa? Tema. Yang kedua untuk pertemuan kita selanjutnya, insya Allah materi kita tentang unsur pembangun dan unsur kebahasaan cerpen. Silakan kalian belajar baik dari buku yang ada di pustaka maupun dari internet. Kemudian jaga kesehatan biar supaya besok kita dapat berjumpa lagi di sekolah. Dan karena materi kita sudah selesai dan waktu sudah habis, kita pandai sampai di sini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.